Pejabat militer Israel menyebut tembakan tank dalam serangan beruntun di rumah sakit Nasser itu menewaskan sedikitnya 21 orang termasuk 5 wartawan. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggambarkan serangan itu sebagai kecelakaan tragis. Namun, Hin Rajab Foundation yang berbasis di Belgia membantah klaim tersebut. Mengutip dari Al Jazeera pada 26 Agustus bahwa kelompok hak asasi manusia itu menegaskan analisis rekaman yang menunjukkan senjata yang digunakan merupakan rudal berpemandu. Menurut mereka, rudal jenis ini konsisten dengan sistem presisi yang digunakan Israel. Artinya, operator dapat melihat atau menetapkan target sebelum serangan terjadi. Yayasan itu menilai militer Israel mengetahui bahwa serangan menyasar petugas medis, kru pertahanan sipil, dan wartawan. Mereka menyebutnya kejahatan perang double tap yang disengaja, bukan kecelakaan. Keluarga tawanan Israel menuduh pemerintahan Benjamin Netanyahu meninggalkan mereka dan gagal membebaskan sandera di Gaza melalui konferensi pers di lapangan sandera Tel Aviv. Mengutip dari Al Jazeera pada 26 Agustus bahwa mereka mendesak pemerintah segera menyepakati perjanjian pembebasan tawanan. Satu di antara dari orang tua tawanan yang telah bebas mengatakan rencana menaklukkan Gaza justru melukai keluarga sandera karena kesepakatan pembebasan sudah siap ditandatangani. Dia menilai hanya masyarakat Israel yang akan mampu memulangkan para tawanan jika pemerintah terus mengabaikan tuntutan ini. Dilaporkan hingga kini sudah 690 hari para sandera berada di Gaza, hingga sudah seharusnya pemerintah Israel berkewajiban membawa mereka pulang. Organisasi non-pemerintah global yang fokus pada isu hak asasi manusia, Amnesty International, mendesak penyelidikan terhadap penghancuran besar-besaran yang dilakukan militer Israel di Lebanon Selatan. Melalui laporannya, Amnesty mendokumentasikan penghancuran rumah, masjid, bahkan kuburan, jalan, taman, dan lapangan olahraga di 24 kota madya. Organisasi itu menyebut Israel menggunakan bahan peledak dan bulldozer. Amnesty melaporkan lebih dari 10.000 bangunan rusak parah atau hancur. Dengan sebagian besar, kehancuran terjadi setelah gencatan senjata Israel Hizbullah diberlakukan pada 27 November 2024. Direktur senior Amnesty menyebut sikap Israel yang mengabaikan penderitaan warga sebagai menjijikan, serta mendesak agar penghancuran disengaja atau sembrono itu diselidiki sebagai kejahatan perang. Kepala Staf IDF, Jenderal Eyal Zamir, menilai Israel sebaiknya menerima kesepakatan parsial guna membebaskan sebagian sandera sebelum melanjutkan operasi militer. Namun, sebagian besar menteri menolak usulan ini dan menegaskan serangan besar harus berjalan hingga ada kesepakatan komprehensif. Mengutip dari Ynet News pada 26 Agustus, bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mendesak percepatan operasi, bahkan di bawah tekanan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun, pejabat militer khawatir kabinet akan memaksa pembentukan pemerintahan militer di Gaza. Menurut mereka, skenario itu beresiko menimbulkan gesekan berkepanjangan dengan warga, beban tenaga kerja, dan tekanan hukum internasional. IDF memperingatkan pertempuran akan melibatkan risiko tinggi salah sasaran karena infrastruktur sipil bercampur dengan lokasi militer. Militer Israel tengah mempersiapkan operasi skala besar untuk merebut kota Gaza yang disebut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai satu di antara benteng terakhir Hamas. Operasi ini diberi nama Gideon Carriers II dan melibatkan puluhan ribu pasukan cadangan yang dipanggil dalam status darurat. Selain itu, Hamas sudah mempersiapkan jaringan terowongan bawah tanah atau metro kota Gaza yang lebih kompleks dari perkiraan. Mengutip dari Ynet News pada 24 Agustus, terowongan itu memiliki pusat komando, jalur cabang, dan akses cepat untuk penyergapan. Menteri Pertahanan Israel Yoav Katz bahkan mengancam akan membuka gerbang neraka di kota itu. IDF diperkirakan akan meluncurkan serangan udara besar setelah evakuasi selesai, menargetkan kawasan perkotaan yang sebelumnya sulit dijangkau karena padat penduduk.